Perkenalkan, nama saya Fatah Saifur Rahman, produsen pasta indigo, tepatnya di Temanggung. Saya akan menjelaskan cara membuat larutan siap pakai atau larutan yang siap untuk celup kain, untuk mewarnai kain. Kenapa harus air kapur? Karena air kapur untuk pH-nya. Jadi ada perbedaan antara air kapur dengan air abu. Air kapur pH-nya 12-13 biasanya stabil, tapi kalau air abu itu akan lebih bagus untuk campuran indigo. Cuma air abu menyesuaikan suhu di sekelilingnya. Kalau suhu panas oke, masih stabil, tapi kalau suhu sekelilingnya dingin itu pH-nya akan turun juga, dan kalau sudah turun sulit untuk naik. Makanya saya cari yang lebih mudah, yaitu pakai air kapur. Nah, cara menggunakannya itu kapur dilarutkan ke air panas. Air dingin pun bisa, cuman lama. Tapi kalau air panas itu bisa lebur, bisa maksimal ya, bisa maksimal gitu. Nah, jadi 1 kilo ini itu 1 kilo kapur itu bisa dibikin dicampur dengan air panas 35 liter, lalu diendapkan. Semakin lama waktunya semakin bagus. Jadi misalnya hari ini, besok, atau 3 hari lagi itu airnya akan jernih sekali, dan itu bagus digunakan. pH-nya juga tinggi. Nah, itu nanti yang akan dipakai untuk persiapan untuk dicampur dengan indigo tadi. Oke, saya ingin mengenalkan pasta ini dari tanaman indigo strobilantes. Kalau yang akan saya kenalkan adalah jenis strobilantes. Hasil dari tanaman strobilantes ini jadi indigo seperti ini. Jadi ini bentuk pasta ya. Biasanya saya membuat pasta maupun powder. Proses fermentasi selama 3 atau 4 hari. Setelah itu daunnya membusuk dan ini mengeluarkan warna hijau pekat. Air hijaunya ini yang nantinya akan diolah, atau daun yang sudah keluar pigmennya diambil, disisakan air yang hijau tadi, itu baru nanti masih dicampur dengan kapur. Ini kapur tohor yang masih bentuk batu seperti ini, nanti dihancurkan atau dilebur pakai air panas dan disaring. Itu untuk aerasi atau pengeburan. Caranya air ini bukan airnya, kapurnya ya, kapurnya yang sudah bentuk, bisa dibilang bentuk pasta, itu dilarutkan ke air yang hijau tadi, lalu digebur, diaerasi selama 2 atau 3 jam. Setelah itu dibiarkan mengendap selama 1 malam. Jadi endapannya nanti yang diambil, ini endapannya, dan ini masih dipindah lagi, disaring. Jadi air yang di atas yang jernih itu nanti dibuang, terus endapannya itu yang diambil, airnya masih ditiriskan. Jadi bentuknya seperti ini. Yang untuk mewarnai kain, tapi caranya masih dengan kapur lagi. Jadi kalau
tadi membuat pasta itu yang diambil bubur kapurnya, tapi kalau sekarang yang diambil airnya, air kapur ini diambil karena pH-nya tinggi dan bisa stabil. Campur dengan air panas, 1 kilo kapur tohor dicampur dengan air mendidih, bukan mendidih ya, 70 sampai 80 derajat. Nah, itu nanti baru diendapkan, diambil yang jernih tadi. Ini nanti untuk campuran pastanya. Jadi untuk ukurannya 1 kilo pasta indigo dengan air kapur yang sudah jernih seperti ini itu 20 liter. Mungkin yang sudah nyoba ibu-ibu atau teman-teman itu kalau pakai indigo vera biasanya mungkin 1 kilo pasta indigo vera airnya 5 sampai 8 mungkin. Kalau ini lebih banyak, jadi 15 sampai 20 liter. Karena ini kan warnanya udah nggak biru lagi, ini sudah ke arah hitam. Jadi ini pigmennya lebih banyak, kapurnya lebih sedikit. Nah, nantinya jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nanti ini masih kita campur lagi dengan tambahan fruktosa, gula cair. Nanti ukurannya 1 kilo pasta tadi, airnya kapur 20 liter, fruktosanya itu 250 gram. Bisa fruktosa, bisa glukosa. Kalau glukosa lebih kental lagi. Okay. Sekarang saya akan melanjutkan membuat larutan yang siap pakai atau siap untuk pewarnaan, untuk celup shibori maupun batik atau benang. Nah, caranya ini saya taruh di ember dulu. Ini terus dikasih sedikit 1 liter sampai 2 liter untuk menghaluskan. Jadi diencerkan lagi. Tapi ini air kapur dan dingin, ya panas. Jadi dihaluskan sampai rata. Nah, ini kalau sudah rata, sebetulnya sambil mulai ini sudah bisa menyiapkan ini untuk direbus, untuk campuran yang nanti. Nah, kebetulan ini sudah siap yang panas. Jadi ini kalau sudah rata, sudah halus, nanti dikasih air kapur, tapi yang sudah direbus dengan 70 sampai 80 derajat panasannya. Ini kebetulan sudah kita siapkan. Air kapur yang sudah disiapkan, yang sudah mengendap, diambil atasnya yang jernih, ini dipanasin kira-kira 70 sampai 80 derajat. Nah, ini kalau sudah panas, baru diangkat, dimasukkan pasta tadi indigo yang
sudah dihaluskan tadi pakai kira-kira 1 kilo 1 liter air kapur. Nah ini tadi yang sudah dikasih air kapur yang sudah direbus, ini nanti diaduk, dicampur dengan fruktosa atau glukosa. Jadi 1 kilo itu 250 gram. Ini karena tempatnya 80 liter, jadi saya pakai 1 kilo 1 kilo fruktosa. Jadi ini saya masukkan sambil saya aduk. Ini diaduk pelan-pelan sampai warna berubah hijau lumut atau hijau tua. Ya, Bu. Ini buihnya sebetulnya warna juga. Diminimalkan buihnya. Itu bisa dihancurkan nggak buihnya? Enggak, nanti dianu aja. Jadi kalau mau mewarnai itu nanti buihnya disisihkan, ditaruh di tempat lain, tapi jangan dibuang. Diendapkan lagi. Kalau mau sudah selesai dipakai, dimasukkan lagi, baru diaduk lagi, dicampur. Nanti ngelebur lagi nggak kalau dimasukkan di situ? Tetap ngelebur. Tetap. Oh, buih. Nah, ini setelah diaduk, ini kelihatan sekali sudah jadi. Jadi warnanya sudah berubah jadi hijau. Ada langit-langitnya, ya ini warna ungunya muncul. Jadi buihnya biru tua, ada keungu-unguan. Ini juga teman-teman bilang lapisan kaca. Ini berarti sudah bisa, tinggal diendapkan. Ini yang sudah jadi. Mana ada? Jadi cara nanti pewarnaannya itu menunggu sampai mengendap. Jadi ini diaduk, warna biru buihnya warna biru kemerahan, airnya warna kehijauan. Ini biasanya saya kalau untuk batik itu nunggu 1 malam. Kalau sudah kering, pakai cuka ini untuk melepas kotoran atau kapur. Jadi warnanya bisa macam-macam, tergantung pengecelupan juga.